Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nabila Azmi dengan NPM 2306020052. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita tentang sejarah Linux, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan Linux itu. Nah, Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang dibangun atas kernel Linux, digunakan untuk menjalankan perangkat keras komputer dan aplikasi perangkat lunak. Baik, setelah kita mengetahui apa itu pengertian dari Linux, di sini saya akan menceritakan bagaimana sejarah Linux ini tercipta dan bagaimana awal mulanya. Nah, pada tahun 1969, sejarah Linux dimulai ketika peneliti AT dan TS Laboratories memulai menggunakan sistem operasi Unix, dan hasil penelitiannya dirilis pada tahun 1971 dengan menggunakan bahasa pemrograman assembly. Nah, yang kedua itu pada tahun 1983 ketika pengembangan sistem operasi GNU yang bertujuan untuk membuat sistem Unix yang dapat diakses secara bebas dan gratis. Nah, dan Richard Stallman yang merupakan pengembangan GNU pada saat itu. Namun dalam perjalanannya mereka kekurangan suatu komponen. Mereka kekurangan komponen penting nih, yaitu kernel yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara software dan hardware. Barulah pada tahun 1991 yang merupakan inti dari sejarah Linux itu dimulai, yang mana Linus Torvalds merilis Linux kernel versi 0.02 secara open source. Oke, selanjutnya ada pengembangan Linux. Yang pertama itu Linus Torvalds yang merupakan rekayasawan perangkat lunak Finlandia yang dikenal perintis pengembangan kernel Linux. Pada saat itu ia masih menjadi seorang mahasiswa. Nah, yang kedua itu ada Red Hat yang merupakan salah satu perusahaan terbesar dan dikenal untuk dedikasinya atas perangkat lunak sumber bebas, dan Red Hat ini didirikan pada tahun 1993 di Amerika Serikat. Nah, yang ketiga itu ada Ubuntu yang merupakan distribusi atau distro dari Linux. Ubuntu ini didistribusikan oleh perusahaan yang bernama Canonical yang menyediakan platform perangkat lunak gratis bagi pengguna dan pengembang. Intinya, Ubuntu ini ialah sistem operasi gratis yang dapat kita install di komputer, dan Ubuntu ini pertama kali dirilis pada tahun 2004. Baik, selanjutnya ada versi Linux. Yang pertama itu ada Debian yang merupakan sistem operasi komputer yang tersusun dari paket-paket perangkat lunak yang dirilis sebagai perangkat lunak bebas dan terbuka dengan lisensi mayoritas GNU. Nah, Debian ini terkenal dengan sikap tegas pada filosofi dari Unix dan perangkat lunak bebas. Yang selanjutnya ada Fedora yang merupakan sistem operasi Linux yang sangat baik dengan banyak kelebihan seperti stabilitas, keamanan, dan dukungan teknologi. Baru Fedora ini dirilis pada tahun 2003. Berikutnya itu ada Gentoo yang merupakan suatu distribusi Linux yang memakai paket sistem manajemen Protex. Tujuan dari pengembangan Gentoo ini ialah untuk menciptakan sebuah distribusi Linux tanpa binari program. Baik, yang terakhir ada kelebihan Linux. Nah, yang pertama kelebihannya itu ialah open source, yang mana siapa saja bisa mengunduh kode sumber dan berpartisipasi dalam pengembangan Linux. Yang kedua itu ada stabilitas, yang mana Linux ini jarang mengalami crash dan dapat berjalan tanpa di-restart untuk waktu yang lama. Nah, yang ketiga itu keamanan. Nah, Linux ini dianggap lebih aman dari sistem operasi lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.